Baik, untuk materi yang pertama yaitu konsep dasar pengembangan bahan ajar PAI. Materi ini menjadi pondasi awal untuk memahami apa itu pengembangan bahan ajar PAI. Bahan ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan guru untuk membantu proses pembelajaran, baik berupa buku, modul, LKS, maupun media digital. Dalam PAI, bahan ajar tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keimanan, ibadah, dan akhlak. Karena itu, pengembangannya harus selaras dengan tujuan pendidikan Islam dan karakter peserta didik. Untuk materi yang kedua, yaitu urgensi dan fungsi bahan ajar. Bahan ajar sangat penting karena menjadi pegangan utama dalam pembelajaran. Dengan bahan ajar yang baik, guru lebih mudah menyampaikan materi secara terarah. Sedangkan siswa memiliki sumber belajar yang jelas. Bahan ajar juga berfungsi membantu siswa belajar mandiri, memperkuat pemahaman, dan menjadi alat evaluasi pencapaian kompetensi. Tanpa bahan ajar yang tepat, pembelajaran PAI bisa berjalan kurang efektif. Untuk materi yang ketiga, yaitu jenis dan karakteristik bahan ajar PAI. Pada materi ini dibahas berbagai jenis bahan ajar PAI seperti buku ajar, modul, LKS, media audiovisual, dan bahan ajar digital. Setiap jenis memiliki karakteristik tersendiri. Bahan ajar PAI yang baik harus sesuai dengan usia dan kemampuan siswa, menggunakan bahasa yang jelas, serta memuat nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang keempat yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Sebelum menyusun bahan ajar, guru perlu memahami siapa peserta didiknya. Analisis kebutuhan mencakup kemampuan awal, gaya belajar, minat, dan latar belakang siswa. Dengan memahami kebutuhan tersebut, bahan ajar PAI dapat disesuaikan sehingga tidak terlalu sulit maupun terlalu mudah. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Baik, materi yang kelima yaitu pemilihan materi PAI. Pemilihan materi PAI harus dilakukan secara selektif. Materi yang dipilih harus sesuai dengan kurikulum, tujuan pembelajaran, serta kebutuhan siswa. Selain itu, materi sebaiknya relevan dengan kehidupan nyata, agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya materi yang keenam, pengorganisasian materi PAI. Setelah materi dipilih, langkah selanjutnya adalah menyusunnya secara sistematis. Materi harus disusun secara runtut, mulai dari yang mudah ke yang lebih kompleks. Pengorganisasian yang baik membantu siswa memahami hubungan antara konsep dan memudahkan mereka dalam menyerap materi PAI secara utuh. Baik, untuk selanjutnya materi yang ketujuh, penyusunan RPP berbasis PAI. Materi ini membahas cara menyusun RPP sebagai pedoman guru dalam mengajar. RPP berbasis tujuan pembelajaran, materi, metode, media, langkah pembelajaran, dan penilaian. Dalam RPP berbasis PAI, pembelajaran tidak hanya berorientasi dalam kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan akhlak Islami. Selanjutnya, materi yang ke-9, media dan sumber belajar PAI. Materi ini menjelaskan berbagai media dan sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI, seperti Al-Quran dan hadis, buku referensi lingkungan sekitar, hingga media digital. Penggunaan media yang tepat dapat membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah.
Baik, selanjutnya yaitu materi yang ke-10 mengenai desain bahan ajar digital PAI. Di era digital ini, bahan ajar PAI juga memerlukan penyesuaian perkembangan teknologi. Materi ini membahas perancangan bahan ajar digital seperti e-modul, video pembelajaran, dan media interaktif. Bahan ajar digital harus menarik, mudah diakses, dan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu materi yang ke-11 mengenai penyusunan modul cetak PAI. Modul cetak merupakan bahan ajar yang dirancang agar siswa dapat belajar secara mandiri. Materi ini membahas mengenai struktur modul mulai dari tujuan pembelajaran, materi, latihan, hingga evaluasi. Modul cetak PAI membantu siswa untuk memahami materi secara bertahap dan sistematis. Selanjutnya yaitu materi yang ke-12 mengenai penyusunan LKS atau lembar kerja siswa. LKS berisi tugas dan aktivitas yang mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran. Materi ini menjelaskan cara menyusun LKS yang tidak hanya berisi soal saja, tetapi juga kegiatan yang melatih berpikir kritis dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah materi ke-12 yaitu tentang validasi dan uji coba bahan ajar. Jadi, saat bahan ajar telah disusun, maka perlu dilakukannya validasi untuk menilai kelayakan isi, bahasa, dan penyajian suatu bahan ajar. Sedangkan uji coba dilakukan untuk melihat efektivitas bahan ajar saat digunakan di kelas. Nah, melalui proses ini dapat diketahui apakah bahan ajar itu tadi sudah sesuai dengan kebutuhan siswa atau masih perlu adanya perbaikan. Selanjutnya adalah materi ke-13 yaitu tentang revisi dan penyempurnaan bahan ajar. Jadi, pada materi ini itu membahas tentang proses perbaikan bahan ajar berdasarkan hasil validasi dan uji coba. Lalu dilakukannya revisi itu agar bahan ajar menjadi lebih jelas, menarik, dan efektif. Dan adanya penyempurnaan bahan ajar itu juga penting supaya bahan ajar yang akan digunakan benar-benar dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah materi yang terakhir yaitu tentang implementasi bahan ajar pendidikan agama Islam. Jadi di tahap akhir dari pengembangan bahan ajar adalah implementasi. Nah, pada tahap ini bahan ajar digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, yang dimana guru menerapkan bahan ajar di kelas, mengamati respon siswa, serta menilai apakah bahan ajar yang digunakan itu berjalan dengan efektif dalam meningkatkan pemahaman, sikap, dan praktik keislaman siswa.